Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi di Teheran, Iran, saat ini kami sudah terhubung dengan kontributor Metro TV, ada Ismail Amin, langsung dari Teheran, Iran. Selamat malam waktu Indonesia, Ismail. Ismail, jadi bisa Anda gambarkan, baik, Ismail, bisa jadi Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini di sana dan seberapa parahkah dampak dari serangan Amerika Serikat, kemudian juga yang dilakukan Israel sejauh ini? Ya Mas Sandra, sampai saat ini kondisi masih tetap stabil, kondusif. Masyarakat Iran baru saja berbuka puasa, baru saja menunaikan salat maghrib, dan saat ini masih tetap berkumpul di masjid-masjid, karena pada malam ini mereka akan menggelar majelis duka, karena kematian pemimpin tertinggi mereka, yaitu Sayyid Ali Khamenei. Serangan Israel kemarin yang dimulai pada pukul 10 pagi, itu juga bukan hanya menyasar pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, tapi juga menewaskan putrinya, menantunya, dan juga cucunya. Selain itu, jenderal-jenderal tinggi Iran juga dipastikan telah gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Israel ini. Sejumlah komandan militer Iran berpangkat tinggi dikatakan diantaranya Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Abdul Rahim Musawi, Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran, Mayor Jenderal Muhammad Pakpur, dan Sekretaris Dewan Pertahanan Iran, Ali Samkhani, dan juga Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Aziz Nasir Sadeh, disebutkan termasuk tokoh-tokoh penting yang gugur dalam serangan Amerika Serikat. Baru juga dikonfirmasi, bahkan termasuk mantan Presiden Ahmadinejad, juga dikabarkan tewas dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Masyarakat Iran dengan peristiwa ini menyatakan meluapkan kemarahan mereka dan meminta kepada militer Iran untuk segera melancarkan serangan balasan. Dan sampai saat ini sejak kemarin pasukan Garda Revolusi Islam Iran masih juga melancarkan serangan, dan juga terdapat serangan-serangan balasan dari Israel. Ada beberapa kota yang masih dilaporkan terdengar ledakan-ledakan. Namun demikian, tidak ada himbauan khusus dari pemerintah terhadap warga setempat, karena sampai sekarang tidak ada pembatasan. Warga masih tetap bisa keluar rumah, bahkan memenuhi jalan-jalan. Dari pagi sampai maghrib ini mereka tetap berkumpul di tempat-tempat publik untuk kemudian meluapkan rasa sedih dan rasa duka mereka atas kepergian pemimpin tertinggi Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Ismail, tadi Anda menyampaikan bahwa saat ini sedang berbuka puasa, begitu. Kami ingin mendapatkan gambaran juga untuk situasi terkini di sana. Ini seperti apa terkait dengan kondisi warga di sana? Apakah ini ada pembatasan ataukah memang ini bebas begitu untuk mencari makanan, dan juga bagaimana terkait dengan pasokan-pasokan yang lainnya? Ya, sebagaimana sering dalam festival-festival atau pagelaran-pagelaran pawai-pawai akbar, makanan maupun sajian-sajian untuk berbuka puasa itu disediakan oleh pemerintah, disediakan ada posko-posko darurat yang kemudian tiba-tiba dibuat pada setiap acara-acara pawai. Dari situlah masyarakat Iran setempat berbuka puasa, lalu kemudian sampai setelah berbuka puasa mereka menggelar salat jamaah, salat maghrib berjamaah, lalu kemudian sampai saat ini karena ada instruksi secara nasional disiarkan melalui televisi nasional Iran untuk masyarakat Iran tetap berkumpul di masjid untuk menggelar majelis duka atas kepergian sejumlah pimpinan mereka. Ismail, kami pun juga mendapatkan informasi bahwa sejauh ini tuh ada bendera merah yang berkibar di atas kubah ambang suci Masjid Jamkaran begitu. Menyusul berbagai serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Bisa Anda jelaskan apa makna dari pengibaran bendera di sejumlah kubah yang ada di setiap masjid di wilayah Iran ini? Ya, dari tradisi Iran yang ada 3 warna bendera yang sering dikibarkan di kubah-kubah masjid maupun di situs-situs suci mereka, yaitu berwarna hijau, berwarna hitam, dan berwarna merah. Warna hijau itu melambangkan mereka sedang bergembira ria, penuh sukacita, dan
dari awal Ramadan bendera hijau yang dikibarkan di masjid-masjid karena menyambut kesemarakan kemeriahan Ramadan, bersukacita menyambut datangnya Ramadan. Namun dengan adanya peristiwa tragis kemarin, dengan adanya serangan Israel dan Amerika Serikat yang menewaskan sejumlah pimpinan tinggi Iran, tadi pagi setelah diumumkan terbunuhnya Ayatullah Said Ali Khamenei, bendera hijau diturunkan dan diganti dengan bendera hitam. Namun di sejumlah masjid, terutama di Masjid Jamkaran di Kota Qum, tidak dikibarkan bendera hitam, tapi langsung dikibarkan bendera merah. Bendera hitam ini melambangkan duka cita, melambangkan bahwa mereka sedang berbelasungkawa, dan bendera merah itu melambangkan kemarahan. Dan inilah simbol kemarahan rakyat Iran dengan mengibarkan bendera merah ini. Mereka menyatakan akan melakukan pembalasan atas pembunuhan terhadap pemimpin mereka. Saat ini rakyat Iran senantiasa terus mengecam kebiadaban Amerika Serikat dan Israel dan mengatakan bahwa tidak akan tunduk pada hegemoni dan dominasi Amerika Serikat dan Israel. Dan ini juga membongkar kebohongan Amerika Serikat dan Israel yang menyatakan bahwa membunuh Ayatullah Said Ali Khamenei atau pemimpin tertinggi Iran sebagai bentuk pertolongan mereka kepada rakyat Iran, agar rakyat Iran kemudian dianggap terbebas dari tirani dan kekuasaan otoriter dari Ayatullah Said Ali Khamenei. Sementara kita lihat sendiri bagaimana rakyat Iran justru malah berduka cita, meluapkan kesedihan atas kematian dari Ayatullah Said Ali Khamenei ini. Ismail, tadi Anda menjelaskan bahwa memang untuk di Iran sendiri ada 3 simbol begitu ya, warna hijau, merah, kemudian hitam, dan saat ini adalah berwarna merah dengan artinya ini kemarahan. Apakah simbol ataupun juga bendera berwarna merah ini pernah terjadi sebelumnya atau ini baru pertama kali? Ya, bendera merah juga sebelumnya pernah dikibarkan ketika Jenderal Qasim Soleimani, Panglima Korps Brigade Al-Quds Iran yang dibunuh oleh atas perintah Donald Trump di Baghdad. Masyarakat Iran juga meluapkan kemarahannya sehingga secara simbolik nasional bendera merah dikibarkan di kubah-kubah masjid. Dan beberapa waktu setelah itu kita lihat sendiri bagaimana kemudian militer Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Irak sebagai bentuk pembalasan atas kematian Jenderal Qasim Soleimani ini. Ismail, berarti secara tidak langsung bendera ataupun simbol berwarna merah ini artinya ini balas dendam yang diserukan oleh Iran kepada Israel dan juga Amerika Serikat. Ya benar, dari awal sejak kematian Jenderal Qasim Soleimani, operasi pembalasan itu disebut sebagai janji sejati 1. Janji sejati 1 maksudnya adalah ketika kami diserang, kami pasti akan membalas. Itu adalah doktrin militer Republik Islam Iran. Jadi setiap ada serangan yang mengganggu otoritas dan kedaulatan Republik Islam Iran, mereka kemudian memberikan balasan. Sampai saat ini, janji sejati operasi ini disebut sebagai janji sejati 4. Karena sudah 4 kali Iran menganggap kedaulatannya diganggu dan diusik, sehingga dengan itu juga melancarkan janjinya, menepati janjinya untuk melancarkan serangan balasan. Ismail, bisa Anda gambarkan lebih rinci lagi ini serangan balasan ini apakah ini ditujukan oleh masyarakat Iran kepada Israel dan juga Amerika Serikat atau hanya kepada segelintir pihak saja? Ya, sebagaimana disebutkan bahwa serangan Israel kemarin itu atas persetujuan Amerika Serikat, sehingga semua kepentingan Amerika Serikat yang ada di kawasan itu menjadi target sah dari militer Republik Islam Iran. Dan kita lihat bagaimana pangkalan-pangkalan militer yang ada di negara-negara Arab, di negara-negara Teluk, itu sampai saat ini masih dilancarkan serangan untuk menghancurkan pangkalan-pangkalan militer tersebut. Bahkan juga disebutkan karena ada hotel yang juga menjadi target, ada klarifikasi dari pihak militer Iran menyebutkan bahwa hotel tersebut adalah menjadi tempat bersembunyinya sejumlah komandan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan, sehingga kemudian menjadi sah untuk juga menjadi target. Dia dikatakan bahwa komandan-komandan militer ini telah menjadikan manusia-manusia atau warga-warga sipil sebagai perisai mereka, dengan mereka berkumpul di tempat-tempat yang bukan
fasilitas militer. Sementara target Iran dengan melakukan serangan balasan ini hanya menyasar target-target militer dan tidak ingin menyasar pemukiman penduduk. Baik, Ismail, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa sempat terjadi adanya serangan balasan dari Israel dan juga Amerika Serikat ke sejumlah wilayah di Iran. Bisa Anda jelaskan kembali ini wilayah-wilayah mana saja yang terjadi serangan balasan yang dilakukan kembali oleh Israel dan juga Amerika Serikat? Ya, dari awal disebutkan bahwa kemarin ada 24 provinsi yang mendapatkan serangan dari Israel dan Amerika Serikat. Sampai termasuk bukan hanya di Tehran, tapi juga di Isfahan, di Kermanshah, di Kars, di Qum. Karena di Qum juga ada fasilitas nuklir bernama Fordow, juga sempat menjadi sasaran. Namun sistem pertahanan udara Iran disebutkan berhasil menghalau sejumlah serangan. Namun sebagaimana diberitakan bahwa serangan tersebut di antara target-targetnya berhasil tercapai sehingga kemudian terbunuh sejumlah pimpinan militer termasuk pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. Sampai saat ini pun tadi ketika sore kami mendapatkan informasi karena kami senantiasa memantau tayangan televisi, disebutkan ada ledakan di Tehran dan juga di Mashhad. Di saat warga Tehran dan Mashhad menjadi pusat perkumpulan manusia terbesar, pusat perkumpulan massa terbesar yang ada saat ini di Iran. Mereka semua keluar rumah menyatakan kedukaan karena Ayatullah Said Ali Khamenei itu berasal dari kota Mashhad, sehingga warga Mashhad hampir semuanya menyatakan kedukaan dan rasa kehilangan mereka atas kepergian pimpinan tertinggi mereka Ayatullah Said Ali Khamenei ini. Baik, dari informasi yang Anda terima, kemudian sudah terjadi di 24 provinsi seperti yang Anda sempat sampaikan, ada di Teheran, Isfahan, kemudian juga wilayah-wilayah lainnya. Apakah Anda mendapatkan informasi juga untuk sejauh ini berapa korban dari masyarakat sipil akibat dari serangan yang dilakukan oleh Zionis Israel dan juga Amerika Serikat? Laporan yang kami dapatkan tadi pagi ada 201 korban jiwa dan tentu saja jumlah ini bertambah dengan seiringnya semakin intensifnya juga serangan dari Israel dan ada sekitar 727 korban luka-luka. Korban terbanyak itu berasal dari satu madrasah putri. Di saat proses pembelajaran terkena serangan, ada 3 lantai dari gedung sekolah ini yang kemudian tertimpa rudal dari serangan Israel menyebabkan ada 102 orang dari satu titik ini saja yang kemudian menjadi korban jiwa. Puluhan masih disebutkan masih tertimpa di bawah reruntuhan gedung. Sehingga dikatakan bahwa korban jiwa atas serangan Israel ini kemungkinan besar akan bertambah. Ismail, dengan jumlah korban mencapai 201 korban jiwa, kemudian juga korban luka ini mencapai 700 orang. Apa sebenarnya yang menjadi perhatian khusus begitu dari pemerintah Iran sendiri kepada warganya? Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan kepada warga Iran di tengah eskalasi yang meningkat saat ini? Ya, sejak awal pemerintah Iran menghimbau kepada seluruh warga Iran untuk menjauhi titik-titik strategis, untuk mengurangi mobilitas yang tidak diperlukan. Bahkan kemarin telah diumumkan aktivitas sekolah termasuk perguruan tinggi dan kantor-kantor pemerintah diliburkan sementara sampai kemudian informasi selanjutnya, sehingga sejumlah warga Teheran yang karena memang merencana untuk mudik karena pekan depan sudah mulai arus mudik menyambut Lebaran dan juga bersamaan dengan Tahun Baru Persia. Namun karena adanya instruksi diliburkan, maka sejumlah warga Tehran kemudian mulai meninggalkan kota Tehran dengan mengambil mudik lebih awal karena memang aktivitas diliburkan. Selain itu karena di Iran tidak ada bunker, tidak ada lokasi-lokasi persembunyian dan juga tidak ada sirene yang berbunyi. Himbauan hanya sekedar diminta untuk meningkatkan kewaspadaan saja, melaporkan hal-hal yang jika melihat ada hal-hal yang mencurigakan, karena kita ketahui dari aksi kerusuhan beberapa waktu yang lalu, Iran diserang secara internal oleh agen-agen
Mossad, agen-agen Israel, sehingga menimbulkan banyak juga korban jiwa. Kemungkinan metode ini, pola ini kembali terulang ada, sehingga pemerintah Iran menginstruksikan untuk melaporkan hal-hal yang ada indikasi yang mencurigakan kepada pihak berwajib. Masyarakat Iran juga diminta untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, menjauhi titik-titik strategis, dan senantiasa percaya kepada pemerintah Republik Islam Iran dan militer, dan hanya mengambil sumber informasi mengenai peristiwa dan kejadian-kejadian yang ada dari sumber media resmi Iran. Baik, Ismail, meningkatkan kewaspadaan, kemudian juga percaya pada militer Iran. Kita ketahui bersama bahwa hari esok ini merupakan hari pertama bekerja begitu di hari Senin. Apakah juga ada himbauan tersendiri juga kepada para pekerja di sana, terutama yang memang tempat kerjanya ini berdekatan dengan pangkat-pangkat militer, atau seperti apa? Kalau di Iran itu, Mas Andra, hari liburnya, hari akhir pekannya adalah hari Jumat. Hari Jumat menjadi hari libur mereka setiap pekan, sehingga awal hari bekerja atau hari bersekolah itu pada hari Sabtu. Dan dengan adanya kejadian tragis dengan terbunuhnya pemimpin tertinggi Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, pemerintah Iran telah menetapkan 40 hari berkabung nasional dan 7 hari libur nasional. Sehingga aktivitas selama 7 hari ini itu tidak ada. Sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintah maupun swasta semuanya ditutup, kecuali pelayanan-pelayanan darurat seperti bank, rumah sakit, puskesmas itu masih tetap dibuka. Sementara yang lain ditutup aktivitasnya untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga Iran menyatakan duka citanya dan memberikan penghormatan terakhirnya kepada pemimpin tertinggi mereka. Baik, Ismail, kami akan nantikan update terbaru dari Anda, namun kami harus jeda iklan terlebih dahulu. Nanti akan kami kembali kepada Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami akan kembali menyapa Ismail Amin yang berada di Teheran, Iran, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana. Ismail, Anda masih bergabung bersama kami? Ya, Mas Andra. Baik. Ismail, kami ingin mendapatkan informasi lebih lanjut juga terkait dengan update warga negara Indonesia yang kabarnya ini masih berada di sana begitu. Data yang kami terima ini kan sekitar 300 lebih warga negara Indonesia masih berada di sana. Apa update terbarunya? Apakah juga kedubes di sana juga akan merelokasi masyarakat atau warga negara Indonesia untuk ke tempat yang lebih aman, mengevakuasinya, atau ada update terbaru seperti apa, Ismail? Ya, Mas Arnold, sejak awal ketika dimulai serangan dari Israel, pihak KBRI Teheran secara antisipatif langsung menghubungi simpul-simpul dari beberapa kota, simpul-simpul WNI dari beberapa kota yang ada di Iran, melakukan kontak langsung, menanyakan keadaan, situasi di tempat berada. Lalu kemudian tadi malam kami mengadakan pertemuan secara daring dengan menggunakan Google Meet. Lalu kemudian di situ disampaikan, ditanyakan bagaimana situasi dan kondisi masing-masing. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada laporan WNI terdampak oleh serangan. Disebutkan ada sekitar 292 WNI yang ada di Iran yang tersebar di sejumlah kota. Pada tadi karena mengkhawatirkan eskalasi semakin meningkat dengan terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran ini, Kedutaan Besar Iran memberikan dua opsi kepada warga negara Indonesia yang ada di Iran, memberikan pendataan siapa yang menginginkan dievakuasi dan tetap berada di tempat, dan juga memberikan pernyataan tetap menetap di tempat dan tidak bersedia untuk dievakuasi. Formulir ini sudah dibagikan, dan juga kepada teman-teman yang asramanya diliburkan karena memang aktivitas pendidikan diliburkan selama seminggu ini, pihak KBRI Teheran menyediakan tempat buat mahasiswa yang asramanya ditutup sementara, sehingga kemudian mereka menginap di tempat yang disediakan oleh KBRI Teheran. Ismail, Anda tadi menjelaskan bahwa ada dua formulir begitu yang diberikan oleh KBRI untuk menetap ataupun juga melakukan evakuasi. Untuk sejauh ini, apakah
KBRI sendiri ini telah menyediakan tempat ataupun juga hotline-hotline khusus begitu bagi para warga negara Indonesia yang akan menghubungi begitu kepada pihak KBRI apakah ketika akan mengevakuasi ataupun juga untuk tetap bertahan di tempatnya. Ya, pengalaman evakuasi ini bukan yang pertama, Mas Andro, karena pada peristiwa perang pada bulan Juni yang lalu telah dilakukan evakuasi, ada sekitar 100 lebih warga negara Indonesia yang dievakuasi. Namun karena pada saat itu setelah evakuasi justru terjadi gencatan senjata dan kembali kondisi stabil dan aman. Karena itu untuk saat ini pemantauan tetap terus dilakukan, pengkajian, analisa bagaimana kondisi untuk kemudian diputuskan apakah akan dilakukan evakuasi atau tidak. Untuk sementara dilakukan pendataan untuk mengetahui seberapa jumlah WNI yang bersedia untuk dievakuasi untuk kemudian menjadi bahan analisa dari pihak yang bertanggung jawab di KBRI Tehran. Mengenai tempat, tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa teman yang asramanya ditutup dan pihak KBRI Tehran telah menyediakan tempat, sebagaimana juga pada kasus pandemi corona yang lalu, karena Iran menjadi negara terbesar kedua terparah yang terdampak pandemi, pihak KBRI Tehran juga menyediakan tempat khusus, menyewa sebuah rumah untuk menjadi tempat khusus sebelum kemudian diberangkatkan ke Indonesia melalui evakuasi yang dilakukan oleh pihak KBRI Tehran. Ismail, kami juga ingin mendapatkan informasi dan juga tambahan informasi juga, terutama terkait dengan Iran ini kan kabarnya ini menutup Selat Hormuz juga sebagai respon atas serangan gabungan dari Amerika Serikat dan juga Israel. Sejauh ini apa yang Anda ketahui terkait dengan penutupan di Selat Hormuz ini? Ya, kita ketahui Selat Hormuz ini adalah jalur laut, 25% pasokan minyak, pasokan energi itu melalui jalur ini, melalui Selat Hormuz ini. Dan Iran menutup Selat Hormuz sebagai bentuk protesnya terhadap dunia, karena menurut Iran apa yang dilakukan oleh Netanyahu dan Trump itu adalah pembiaran dari dunia atas kejahatan yang dilakukan oleh dua orang ini. Oleh karena itu Iran menutup ini agar terjadi kemudian berdampak kepada dunia, karena dikatakan sejak awal Iran sudah mengancam Amerika Serikat, jika Amerika Serikat melancarkan serangan maka Selat Hormuz akan ditutup, dan tentu saja itu juga akan berdampak pada krisis energi secara global. Dan ancaman itu tidak main-main. Sejak awal, sejak kemarin memang belum dinyatakan resmi ditutup, tapi tanker-tanker tidak ada berani yang melewati Selat Hormuz ini. Tadi pagi baru dinyatakan secara resmi bahwa Selat Hormuz ditutup, dan pihak militer Iran telah menyampaikan kepada kapal-kapal tanker yang sedang berlabuh di dekat Selat Hormuz untuk tidak melewati selat ini, karena telah menjadi tempat militer bagi Iran, karena sejak awal dikatakan bahwa jika Amerika Serikat menyerang maka Selat Hormuz akan ditutup sebagai salah satu upaya pencegahan Iran agar tidak terjadi perang. Tapi kemudian karena serangan Israel kemarin, akhirnya kemudian Iran menepati janjinya untuk menutup Selat Hormuz ini. Dengan ditutupnya Selat Hormuz ini, apakah ini berdampak juga pada perekonomian warga di Iran sendiri, misalnya ada kenaikan harga minyak ataupun juga terkait dengan peningkatan ataupun juga naiknya harga komoditi di sana? Ya, untuk sementara kami lihat belum ada kenaikan harga yang signifikan, masih tetap dengan harga yang biasa. Kami juga sejak kemarin ke supermarket, ke pusat perbelanjaan, dan masyarakat Iran masih berbelanja secara normal, tidak ada kepanikan massal, tidak ada panic buying, semuanya berbelanja secara normal dan harga-harga juga masih sebagaimana sebelumnya. Tidak ada, dan memang pemerintah Iran melalui televisi menginformasikan bahwa pasokan bahan pokok tetap tersedia, diminta kepada warga untuk tidak panik dan tetap menjaga situasi agar tetap stabil. Sejauh ini Ismail, bila Anda lihat
untuk terkait dengan kekuatan militer Iran sendiri, terutama terkait dengan kekuatan perang, kemudian juga daya tahan. Bagaimana Anda melihat untuk melawan Israel, kemudian juga Amerika Serikat, terutama kalau tadi Anda sempat menyampaikan ini Selat Hormuz ini benar-benar untuk ditutup begitu untuk jalur pelayaran. Ya, Iran sendiri sudah diembargo sejak 47 tahun yang lalu, sehingga bisa dikatakan Iran mempunyai daya tahan ekonomi yang sangat kuat, bahkan dengan inflasi yang sangat tinggi saat ini, $1 itu mencapai 1.600.000 real. Dengan inflasi yang begitu sangat tinggi ini, Iran masih tetap dikatakan memiliki ekonomi yang cukup stabil, dan juga pemerintah memang memberikan subsidi yang begitu sangat besar untuk ketersediaan bahan-bahan pokok termasuk bahan bakar, dan sampai sekarang masih dikenal Iran dengan harga bensin yang sangat murah karena mendapatkan subsidi yang sangat besar, sehingga masyarakat rentan, masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu masih tetap mendapatkan kebutuhan dasar mereka, termasuk juga pasokan listrik, gas itu masih sangat terjangkau biayanya, sehingga dikatakan tidak ada yang kemudian tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya dengan baik. Baik, terima kasih Ismail Amin atas informasi Anda di Breaking News Metro TV. Kami harapkan keselamatan dan juga kesehatan Anda di sana. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Ismail Amin melaporkan langsung dari Teheran, Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.